kenal sama Tuhan yang memanggil kita. Oke. Menarik banget bahwa kalau misalnya kita udah kenal sama orang tua kita gitu, kita dengar suaranya aja tuh udah kenal, tanpa mungkin belum ngelihat mukanya, ngedengar suaranya aja udah kenal. Oh, ini suara mama nih, oh ini suara papa nih. Nah, kalau misalnya kita anak-anak muda, Tuhan bilang di dalam Alkitab, ingatlah pencipta kita akan dari masa kita muda. Kita udah kenal belum suara Tuhan itu? Kita udah kenal Tuhan belum? Makanya sehingga membuat kita itu mau melakukan apa yang Dia panggil. Nah, tapi mungkin Bang, kalau aku kepikiran juga bahwa seringkali yang menghambat kita anak-anak muda untuk hidup untuk Tuhan adalah seperti cerita di anak yang hilang di Lukas 15. Di mana anak-anak yang hilang ini, kalau teman-teman di sekolah Ciracas pasti mungkin udah pernah dengar cerita ini di sekolah Sahabat, di pelajaran agama di sekolah, di mana anak muda ini merasa terkekang di rumah bapaknya, kayak terlalu banyak aturan di rumah bapaknya, sehingga anak ini saya pengen pergi minta harta warisan dari bapaknya dan pergi foya-foya akhirnya. Dan mungkin itu pemikiran yang aku punya dulu gitu Bang. Kayak aku selalu berpikir kayak, ini ngapain sih aku di gereja, ngapain sih ikut sekolah Sahabat anak-anak, ngapain sih belajar firman Tuhan. Karena kita pemikirannya kayaknya untuk menjadi bahagia, untuk untuk sukses itu kita perlu di luar Tuhan gitu. Itu pemikiran yang aku punya gitu dulu. Nggak tahu mungkin abang dulu punya nggak kayak gitu. Dengan kata lain, kamu mikirnya kayak, ya Tuhan manggil kita untuk jadi contoh, Tuhan manggil kita untuk mengingat Tuhan di masa muda, tapi kayaknya hal-hal kayak gitu nggak akan ngasih saya kebahagiaan deh. Kayaknya hal-hal dunia lain bakal ngasih kita kebahagiaan deh, atau bakal ngasih kita uang. Kurang lebih gitu ya. Right, benar-benar. Dan sekarang mungkin dari pertanyaan itu kita pengen sharing nih mengenai pengalaman hidup kita dari kita kecil. Mungkin abang dari kecil tuh udah punya minat kerohanian gak sih Bang? Kayak terus kehidupan di keluarga itu kayak gimana? Apakah selalu excited untuk pergi ke sekolah Sahabat gitu kan? Wah, harus jujur ya. Yes. Ya lahir dari keluarga Advent, papa mama Advent gitu ya, mama aktif di gereja main piano, papa aktif juga jadi ketua jemaat. Tapi sebenarnya kerohanian di rumah tuh beda. Gitu, mungkin orang-orang gereja ngelihat kita kayak, wah keluarganya aktif banget ya, bagus gitu, punya 2 anak laki-laki yang rajin ke sekolah Sahabat. Tapi sebenarnya di hati kita nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Satu hal yang aku ingat pas masih kecil tuh, walaupun orang-orang kira kita rohani, di rumah tuh sebenarnya kita sering berselisih pendapat juga. Kayak debat-debat gitu sering terjadi juga di rumah. Jadi ibaratnya tuh kayak rumah tuh kurang manis lah. Jadi mungkin itu juga ya, pas lagi muda kayak nggak betah di rumah gitu, pengennya keluar terus, pengen sama teman-teman. Karena atmosfer di rumah tuh bukan atmosfer surga. Menurut lu gimana? Setuju banget sih. Rasanya dulu di rumah juga banyak cekcok, selisih pendapat. Kalau ngomong semua pakai nada tinggi gitu kan, kayak ini kenapa sih gini gitu kan. Nyolot terus gitu. Betul. Dan kalau yang diingat juga dulu yang pas kita kecil itu adalah yang sangat kita gemari itu adalah sepak bola. Udah gitu video games. Jadi saya dan abang ini hobinya banyak sama banget. Kita main games bareng-bareng, kita main bola bareng-bareng, dan bahkan kalau misalnya kita ke gereja pun obrolin itu adalah video games, yang kita obrolin itu sepak bola, dan ya itulah masa kecil kita gitu ya Bang ya. Kurang lebih gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Dan dari kondisi keluarga yang seperti itu, gimana sih Bang akhirnya sampai kita juga bisa tertarik kepada hal-hal kerohanian? Kalau untuk saya pribadi memang awalnya tuh kan papa yang
mengalami pertobatan lagi. Jadi walaupun papa udah lama jadi orang Advent, tapi papa akhirnya mengalami pertobatan lagi di tahun 2009. Terus mungkin kamu juga ingat, Will, setelah papa pulang dari retret gitu, tiba-tiba kita jadi renungan malam lagi, kita jadi renungan pagi lagi, kita lebih banyak doa bareng sama keluarga. Kayaknya itu perbalikannya ya. Nah itu dari papa sampai bisa akhirnya nular ke kita, itu gimana pengalamannya tuh Bang? Sebenarnya ada prosesnya juga sih, kayak pas ditawarin renungan gitu kan susah juga. Kadang-kadang kita mau ngelakuin hal yang lain. Tapi memang karena konsistensi papa sebagai imam di keluarga, kita juga sebagai orang muda akhirnya memilih untuk mengikuti Yesus. Mungkin kesimpulannya atau intinya sih kita berhenti menolak pengaruh Roh Kudus. Dengan kata lain, kita menerima ajakan Roh Kudus untuk mengikuti Tuhan. Dan dulu ingat banget Papa berusaha untuk membawa hal-hal kerohanian lagi di dalam keluarga, di mana kita lagi main game, terus tiba-tiba Papa bilang, ayo renungan malam gitu. Dan itu inget banget, kayak itu susah banget gitu, kayak di dalam hati itu kesel karena diajak renungan, kita lagi asik main game, dan itu berat. Dan pengalaman apa lagi tuh Bang yang akhirnya dapat merubah hidup? Apakah dari renungan keluarga saja atau ada aspek yang lain juga? Ada banyak aspek lain sih. Waktu itu juga saya sempat datang ke Faith Camp, ikutan IYC, lalu setelah dibaptis juga dijadiin ketua PA. Memang pekerjaan Roh Kudus itu kadang-kadang agak lama gitu. Atau mungkin sebenarnya kita yang terlalu keras kepala sampai akhirnya Roh Kudus tuh benar-benar bisa menyentuh hati kita. Jadi mungkin buat saya, mungkin sekitar 4-5 tahun sampai akhirnya saya betul-betul menyerahkan hidup saya sepenuhnya sama Tuhan. Dan waktu itu saya masih SMA, gitu. Jadi waktu udah menyerahkan diri sama Tuhan juga kayak orang-orang teman-teman ngelihat saya kayak apa sih, kayak nggak gaul banget gitu. Nah itu gimana tuh? Bagaimana? Apakah jadi merasa dikucilkan oleh teman, oleh karena akhirnya kita memilih untuk mengikut Tuhan? Gimana tuh pengalamannya pas lagi SMA? Beda sih ya, emang teman-teman yang kalau teman-teman kita nggak tertarik sama kerohanian, ya pasti kalau kita jadi rohani, orang-orang pada ninggalin. Mereka jadi mulai nge-treat kita beda gitu. Jadi, wah ini Grady suci nih, atau wah Grady udah berubah nih gitu. Dari pengalaman saya sih kayak gitu ya. Kalau kamu gimana, Will? Itu mirip banget sih. Jadi dulu juga kita mungkin kalau diajak teman ke bioskop kita pergi. Kalau kita diajak sama teman ke warnet, main game, kita pergi. Dan setelah kita mulai mengenal Tuhan dan mempelajari firman Tuhan, kita banyak melihat bahwa hal-hal yang kita tonton, dari video games yang kita mainin, itu banyak yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan beri kita kekuatan, sampai akhirnya kita mau meninggalkan itu semua. Dan saya bersyukur banget, puji Tuhan, bagaimana dalam proses pengalaman pertobatan ini kita banyak bareng ya Bang ya. Jadi kayak aku bergumul dengan video games, Abang pun dulu tukang main video games juga gitu, dan akhirnya kita bisa saling menguatkan gitu. Kayak, Bang, ayo Bang, kita kuat Bang gitu. Dengan pertolongan Tuhan kita bisa menang dari pencobaan ini gitu. Dan tapi ya puji Tuhannya di satu sisi lain juga teman-teman di sekolah tuh akhirnya malah kalau ada pertanyaan Alkitab itu nanyanya ke kita. Ingat gak sih Bang? Ingat. Itu justru jadi kayak highlight of the day gitu sih. Tuhan benar-benar bekerja dalam hidup saya sampai akhirnya kalau ke sekolah nggak bawa Alkitab sama kemenangan akhir ada yang kurang. Kadang-kadang malu juga sih kalau di kelas kimia gitu ya pas lagi SMA. Kadang-kadang guru kimianya nggak terlalu menarik. Saya lebih tertarik sama kemenangan akhir. Akhirnya di kelas kimia malah bacainnya tuh kemenangan akhir, baca soal kepausan, baca soal
nubuatan di kitab Daniel gitu. Terus udah beres kelas kimia, biasanya saya share sama teman saya juga. Wow, itu menarik banget. Itu perubahan yang drastik banget sih dari kita yang dari kecil nggak pernah punya pengalaman kerohanian sama sekali. Kita ke gereja ya kita cuma ikut orang tua gitu kan. Tetapi di sini dari kita melihat dari Alkitab, dari Daniel, dari cerita Tuhan Yesus, bagaimana dari mereka muda pun mereka sudah bisa memilih untuk mengikut Tuhan. Dan kita hari ini juga teman-teman bisa melihat gitu bagaimana Tuhan itu sudah bisa merubah kita, merubah hati kita. Kita nggak usah tunggu dulu kita punya pemikiran kali Bang ya kayak ya udahlah kita ikut Tuhan kayak nanti aja pas sudah di akhir zaman gitu kan, pas kita udah tua. Kita pas muda itu kayak pengen nikmatin hidup dulu gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Tuhan punya panggilan yang tinggi buat kita anak-anak muda. Panggilan dimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjadi contoh bagi teman-teman kita juga. Dan mungkin sedikit informasi kali ya Bang ya, kita dari TK sampai SMA kita nggak pernah sekolah di sekolah Advent. Jadi mungkin pressure-nya juga ada dari lingkungan non-Advent kayak ini apaan sih? Udah lu hari Sabtu nggak mau diajak main, sekarang nonton bioskop nggak mau, ke warnet nggak mau, terus maunya apa sih gitu kan? Jadi udah aneh jadi makin aneh. Udah aneh jadi makin aneh. Dan kalau misalnya dari pengalaman Abang sendiri nih ya, ngelihat ke belakang lagi, satu pelajaran apa sih yang Abang bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja di hidup Abang? Satu hal yang saya pelajari adalah, mungkin teman-teman juga bisa catat hal ini ya. Pelajarannya adalah jangan pernah melawan ajakan Roh Kudus. Kadang-kadang Roh Kudus tuh bekerja kalau kita lagi duduk di gereja, kalau kita lagi di acara kebaktian kayak gini, kalau kita lagi ada di sekolah Sabat, kalau kita lagi diskusi soal Alkitab. Roh Kudus tuh selalu berbicara kepada hati kita selagi kita mengizinkannya. Tapi kadang-kadang kita itu distracted, kita nggak bisa fokus, atau kita memilih untuk nggak mendengar suara Roh Kudus. Dan menurut saya itu pelajaran yang penting banget, karena kalau misalnya saya gitu pas lagi muda nolak terus ajakan Roh Kudus, saya nggak kebayang sih akhirnya saya bakal ada di mana. Dan kemungkinan saya sedang dalam perjalanan untuk masuk surga gitu ya. Jadi memang pelajaran yang satu sih yang paling berharga dari pengalaman saya adalah jangan pernah menolak suara Roh Kudus. Kalau tertarik sedikit sama firman Tuhan, dengerin ajakan itu. Jangan tolak cuman karena nanti teman-teman nggak akan mikir saya keren lagi. Jangan mikirin kayak gitu. Dan kalau misalnya boleh nih Will, mau baca satu kutipan dari Kerinduan Segala Zaman ya. Saya punyanya dalam bahasa Inggris nih, mungkin Willy bisa bantu translate. Dari Kerinduan Segala Zaman halaman 321. Katanya, when the spirit is finally rejected, there is no more that God can do for the soul. Jadi ketika kita menolak Roh Kudus itu, nggak ada lagi hal yang Tuhan bisa lakukan buat jiwa kita. Benar banget. Ngeri kan? Ngeri sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita menolak suara Roh Kudus, kita menolak satu-satunya jalan bagi Tuhan untuk mengajak kita untuk selamat. Wow. Kalau kita tolak terus selama bertahun-tahun, sampai satu saat nggak ada cara lagi buat Tuhan untuk memenangkan jiwa kita. Dan jangan sampai itu terjadi sama hidup kita ya. Jadi kalau teman-teman sampai itu terjadi. Jadi kalau teman-teman sudah mulai ya, apakah dari renungan sekolah, apakah dari renungan keluarga, ketika teman-teman baca Alkitab, teman-teman sudah mulai melihat kasih Tuhan, bagaimana Tuhan mau datang ke dunia ini, mati buat kita semua. Tapi teman-teman tahu gitu, ada sesuatu dalam kehidupan kita misalnya yang masih tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kita selama ini kita udah tahu apa yang benar, tapi terus kita memilih apa yang salah. Dan disinilah kita pelan-pelan tuh menolak panggilan Tuhan terus, menolak panggilan Tuhan terus.
yang sebenarnya Tuhan tuh sangat-sangat menginginkan anak-anak muda ini menerima Tuhan, hidup di dalam Tuhan sejak dari kita muda. Ada lagi nggak Bang yang kutipan yang mau dibagiin mungkin? Ada nih, Will, satu lagi dari Kebahagiaan Sejati ya. Kebahagiaan Sejati halaman 27 di bahasa Inggrisnya. Dikatakan, the sinner may resist this love, may refuse to be drawn to Christ, but if he does not resist, he will be drawn to Jesus. Jadi kalau misalnya kita tidak menolak itu, justru kita akan semakin ditarik kepada Yesus ya. Benar. Jadi sebenarnya kalau kita berhenti menolak, otomatis kita bakal dibawa kepada Yesus. Tapi masalah the human race adalah kita selalu menolak ajakan Yesus. Sampai akhirnya kita sendiri yang menolak surga. Padahal kalau misalnya kita nggak menolak sama sekali, otomatis kita akan dibawa terhadap Kristus. Wow. Dan ini mungkin mengingatkan beberapa hal di ayat-ayat Alkitab juga yang mungkin akan menjadi penutup dari pengalaman kita hari ini. Bagaimana Tuhan. Ada satu ayat yang saya suka sekali melihat konsep di Kejadian 3 ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Yang mencari mereka itu adalah Tuhan. Di dalam Kejadian 3 ayat 8 dan 9, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dan ini mungkin pertanyaan yang sama yang Tuhan tanyakan kepada kita hari ini, anak-anak muda. Di manakah engkau? Di manakah kamu? Apakah selama ini memilih dosa, kita memilih hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Dan Tuhan bertanya kepada masing-masing kita hari ini, teman-teman di sekolah Ciracas, kepada Bapak, Ibu guru, termasuk kita secara pribadi, di manakah engkau? Di manakah Willy? Di manakah Grady? Dan ada satu ayat terakhir yang saya mau beri, yaitu hari ini. Ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kalau Tuhan berbicara kepada teman-teman hari ini, bagaimana Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada teman-teman, di mana Tuhan terus memanggil bekerja di hati teman-teman melalui pekerjaan Roh Kudus, apakah melalui pelajaran firman Tuhan di sekolah, apakah melalui pelajaran firman Tuhan di rumah. Doa kami, doa Bang Willy, doa Bang Grady, supaya teman-teman tidak mengeraskan hati dan mau mengizinkan Tuhan untuk bekerja di hati teman-teman semua. Besok hari kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan lagi dengan berjudul How Can I Know God? Mungkin teman-teman hari ini sudah mau membuka hati teman-teman kepada Tuhan. Tuh, teman-teman berdoa dalam hati, Tuhan, saya pengen mengenal Tuhan lebih lanjut. Saya pengen memberikan Tuhan kesempatan. Give God a chance. Berikan kesempatan supaya Tuhan dapat bekerja di hati teman-teman semua, dari teman-teman muda. Dan besok kita akan pelajari bagaimana caranya ketika kita memberikan kesempatan kepada Tuhan. Bagaimana saya bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Saya mau mengenal Tuhan bukan karena orang tua saya, tapi karena saya pengen mengenal Tuhan secara pribadi. Itu yang boleh kami bagikan. Untuk doa tutup, saya undang Bang Grady untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah berbicara kepada kami pada hari ini. Ya Tuhan, biarlah kiranya firman ini dapat tertanam dalam hati kami. Biarlah kami belajar untuk mendengar suara Roh Kudus dan mengikuti tuntunannya. Ya Tuhan, maafkanlah kami jika kami
sudah sering menolak ajakan Tuhan untuk bertobat dan untuk datang kepada Engkau. Biarlah kiranya Tuhan belum menutup pintu kasihan bagi kami, dan izinkanlah kami ya Tuhan pada hari ini untuk datang dan mendekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah Tuhan curahkan kepada umat manusia. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui apapun yang akan kami lakukan pada hari ini. Kami berdoa ini semua hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Luar biasa, terima kasih untuk dua hamba Tuhan yang sudah membagikan pengalaman bagaimana itu nyata banget. Pengalaman yang benar-benar dirasakan dan bisa menjadi suatu pedoman bagi anak-anak kami, baik SD, SMP, maupun SMA. Tadi sudah sempat disinggung ya, bahwa besok kita akan mendengarkan lagi How Can I Know God? Bagaimana Tuhan memanggil Willy dan Gredionas kepadanya. Perbedaan apa yang telah dibuat Yesus Kristus dalam hidup mereka? Mengapa Yonas bersaudara sukacita untuk membagikan Yesus kepada sesama orang muda, juga orang tua? Jadi besok kembali di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 8 kita akan join bersama untuk kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan. Terima kasih dan kami sangat terberkati dengan pelayanan pada hari ini. Kami serahkan kepada kepala sekolah, mungkin ada penyampaian, disilahkan. Baik, terima kasih kepada... Kedengaраnkah suara saya? Kedengaran. Terima kasih kepada Bang Grady dan Bang Willy untuk pagi hari ini, ya. Kesaksian yang luar biasa bagaimana bisa mendengarkan bisikan dari Roh Kudus. Baik, anak-anak, kita akan keluar semuanya dan mengikuti ujian pada pagi hari ini. Kepada anak-anak kami SMP, oke, sebelum ujian ada yang harus kamu isi, apa yang kamu dapatkan dari kesaksian dari Abang Grady dan juga Abang Willy pagi ini. Ya, silahkan kerjakan dulu, baru nanti kamu lanjutkan dengan ujian. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Selamat ujian untuk anak SMP. Dan juga terima kasih untuk SD dan SMA yang sudah bergabung. Demikian juga Bapak Ibu Ceplin, orang tua yang bersama-sama hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Halo. Terima kasih.